Firan, bisa kamu ke ruanganku sekarang? Oke Pak. Panggilan Hari, CEO perusahaan terbesar di Singapura, jarang memanggilnya dengan nada sedemikian mendesak. Firan memasuki ruangan Hari yang berkesan megah namun sederhana. Silakan duduk, Fir. Hari berkata sembari menatap keluar jendela besar kantornya. Matanya menerawang seperti sedang menyimpan beban yang berat. Ada sesuatu yang penting, Pak? Hari menghela nafas panjang lalu menatap Firan dengan sorot mata penuh harapan. Firan, aku ingin kau ke Indonesia. Ada urusan perusahaan yang perlu ditangani. Tetapi ada hal lain yang lebih penting dari itu. Hal lain, Pak? Hari terdiam sejenak. Lalu dengan nada suara yang rendah, ia berkata, Aku punya seorang putri di sana, namanya Nara. Firan terkejut, dan keterkejutannya tampak jelas di wajahnya. Putri, Pak? Anda punya anak di Indonesia? Hari mengangguk, matanya mulai basah. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah tahu keberadaannya, sampai akhirnya kabar kematian mantan istriku Lily mengungkap semuanya. Lily adalah cinta pertamaku, tapi keluarganya menolak hubungan kami dan memisahkan kami tanpa pernah aku tahu bahwa ia tengah mengandung anakku saat itu. Hari berhenti sejenak, suaranya bergetar. Sekarang aku baru tahu tentangnya, Firan. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Aku sudah kehilangan terlalu banyak waktu dengannya. Saya mengerti, Pak. Saya akan berangkat secepatnya. Tapi adakah petunjuk tentang keberadaan Nara? Hari membuka laci mejanya mengeluarkan sebuah foto lama. Lily yang tengah hamil berdiri di depan rumah tua di Indonesia. Ini saja yang aku punya. Aku yakin dia berada di Jakarta. Temui wanita tua bernama Lasmi. Karena dokumen terakhir dan foto ini aku terima dari dia 2 minggu yang lalu. Cari mereka, Firan, apapun yang terjadi. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Saya akan memastikan Anda bertemu putri Anda. Terima kasih, Fir. Kau tak hanya tangan kananku, tapi juga seseorang yang aku percaya dengan sepenuh hati. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal hidupku yang selama ini hilang. Jangan khawatir, Pak. Saya akan menemukannya dan membawa Nara pulang. Firan beranjak dari ruangan dengan tekad bulat. Misi kali ini tidak hanya sekedar urusan pekerjaan, tetapi lebih dalam. Ini adalah misi untuk menemukan bagian yang hilang dari hidup seseorang yang sangat ia hormati. Dengan langkah mantap, Firan tiba di sebuah rumah sederhana yang penuh dengan kehangatan. Inilah rumah yang diyakini sebagai tempat tinggal Nara, putri dari CEO yang begitu ia hormati. Setelah menarik nafas dalam, Firan mengetuk pintu. Tak berapa lama, pintu dibuka. Selamat siang, saya Firan. Saya datang ke sini membawa pesan dari Pak Hari. Seketika wajah Bik Lasmi berubah. Nama itu, Hari, ia sangat mengenalnya meskipun bertahun-tahun berlalu. Dalam keterkejutannya, Bik Lasmi mempersilakan Firan masuk ke dalam. Setelah duduk, Firan tak berlama-lama menjelaskan maksud kedatangannya. Saya diutus untuk mencari Nara. Pak Hari ingin bertemu putrinya setelah sekian lama. Beliau menyesal tak bisa hadir dalam hidup Nara dan ingin memperbaiki semua yang pernah ia tinggalkan. Bik Lasmi mengangguk, meskipun terlihat ada kesedihan yang terpancar dari matanya. Saya tahu siapa Nara, dan tentu saja saya tahu siapa ayahnya. Tapi saya tak pernah punya keberanian untuk memberitahukan hal ini kepada Nara. Saya takut kabar ini justru melukainya. Firan menatap Bik Lasmi dengan penuh pengertian. Ia mengerti betapa berat keputusan bagi wanita tua yang telah setia merawat Nara. Ibu Lasmi, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun Pak Hari benar-benar menyesal dan sangat ingin menembus masa lalu. Beliau hanya ingin melihat putrinya bahagia. Bik Lasmi menarik napas panjang. Hatinya terasa berat setiap kali mengenang masa lalu Nara. Kasihan Nara, gumamnya pelan, memandang jauh ke depan seolah mencoba menggapai masa yang telah berlalu. Nara sudah mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya, bahkan sejak lahir ke dunia ini.
ibunya perempuan yang begitu tabah, meninggal dunia hanya 3 minggu setelah melahirkan Nara. Saat itu dokter sudah memperingatkan tentang bahaya yang mengancam nyawanya karena kanker rahim yang semakin parah. Tapi dia memilih melahirkan Nara dengan keyakinan bahwa anak itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki dari Hari, satu-satunya harapan yang tersisa. Bik Lasmi berhenti. Kenangan akan keteguhan hati Ibu Nara masih terasa begitu nyata. Dengan mempertaruhkan hidupnya, ia membawa Nara ke dunia. Meskipun tahu jalan itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Dia memilih menjadi Ibu Nara walaupun hanya sekejap. Dia memilih memberikan cinta terakhirnya melalui kelahiran itu. Sejak saat itu, Nara tumbuh tanpa ayah, tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Ia hanya tahu bahwa ia lahir tanpa sosok ayah yang mendampinginya. Setiap langkah Nara adalah perjuangan, dengan luka batin yang belum terungkap, dengan tanda tanya yang belum terjawab. Dan saya yang menyaksikan semua itu hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti Nara akan menemukan jawaban dari semua luka yang ia bawa, terutama dalam pernikahannya dengan Tirta. Anak itu menanggung banyak luka yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Saya hanya tak ingin kabar ini menjadi beban tambahan baginya. Mendengar cerita Bik Lasmi, hati Firan merasa tersentuh. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sekedar pekerjaan. Ini adalah misi untuk menyatukan kembali kehidupan seorang ayah dan anaknya yang terpisah oleh takdir. Saya janji, Bu, saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin memastikan bahwa Nara tahu ia dicintai dan dirindukan. Bik Lasmi menatap Firan dalam-dalam, mencari ketulusan di balik kata-katanya. Akhirnya ia tersenyum tipis dan mengangguk. Baiklah Firan, saya percayakan semuanya padamu. Tapi ingat, jangan sampai Nara merasa tertekan. Ia sudah cukup menderita. Setelah percakapan penuh emosi itu, Firan berpamitan. Di dalam hatinya, ia membawa harapan agar kehadirannya di sini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Nara. Sambil melangkah meninggalkan rumah sederhana itu, ia berharap bahwa misi ini akan membawa kebahagiaan yang selama ini diimpikan oleh sang ayah dan anak yang terpisah oleh waktu dan jarak. Di rumah sederhana itu, Bik Lasmi duduk dengan gelisah. Pikirannya tentang rahasia besar yang telah ia simpan selama bertahun-tahun kini menghantuinya. Ia sadar bahwa cepat ataupun lambat Nara akan mengetahui siapa ayahnya. Kedatangan Firan, utusan Hari, membuat hatinya semakin tak tenang. Rahasia yang ia pendam begitu dalam segera terungkap. Meski ia tak tahu bagaimana dampaknya bagi Nara. Apalagi ia tidak menyangka jika dokumen berisi informasi tentang Nara secepat itu sampai ke tangan Hari. Keesokan harinya Firan kembali ke rumah Bik Lasmi. Dengan suara bergetar, Bik Lasmi menatap Firan yang duduk tenang di hadapannya. Tatapannya penuh kesungguhan. Nak Firan, kamu bisa menunggu sebentar ya? Aku akan segera menghubungi Nara. Saya tak ingin menunda lagi. Sudah terlalu lama saya menyimpan rahasia ini. Firan menatapnya penuh pengertian, mengangguk lembut tanpa sepatah kata. Bik Lasmi menghela nafas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya. Nara harus tahu, dia harus tahu tentang kabar ini, tentang ayahnya yang selama ini ia cari-cari dalam diam. Dengan tangan gemetar, Bik Lasmi menelepon Nara. Detik-detik terasa begitu panjang, hingga akhirnya terdengar suara dari seberang. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ada apa Bi? Bik Lasmi menelan ludah mencoba mengumpulkan keberanian. Ada hal penting yang harus kamu ketahui nak. Tolong pulanglah ke rumah secepatnya. Nara terdiam sejenak. Nada suara Bik Lasmi terdengar begitu serius, membuat hatinya diliputi rasa penasaran. Baik Bi, saya akan segera pulang. Setelah menutup telepon, Bik Lasmi menghela nafas panjang, mencoba meredakan gejolak di hatinya. Ada sesuatu yang terasa berat selama bertahun-tahun, seolah rahasia ini adalah beban yang terus menghantui langkah-langkahnya. Kini ia tahu
bahwa saat yang ia takuti dan nanti-nantikan akhirnya tiba. Saat dimana seluruh kebenaran tentang Nara akan terbuka. Namun dalam hati kecilnya, Bilasmi tak bisa menahan kegelisahan. Ia tahu cerita ini bukan sekedar sejarah masa lalu. Ini adalah potongan luka yang mungkin akan menyayat hati Nara. Selama ini ia tak pernah tahu bagaimana cara mengungkapkan semuanya tanpa melukai gadis yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Semoga Nara bisa menerima ini semua. Dalam batinnya, Bilasmi merasa lega, meski ketakutan yang samar tetap menyusup di sela-sela harapannya. Ia tahu kebenaran ini tak mungkin bisa ditahan lebih lama lagi. Hatinya berharap bahwa pengakuan ini akan menjadi babak baru dalam hidup Nara, memberikan arah baru dan mungkin harapan yang selama ini tertutupi. Tapi Bilasmi juga menyadari setiap luka memiliki risiko untuk terbuka kembali, memunculkan rasa sakit yang mungkin akan sulit disembuhkan. Dengan doa dalam hatinya, ia bertekad untuk berdiri di samping Nara, menghadapi kebenaran ini bersama-sama, apapun yang akan terjadi setelahnya. Di dalam kamar, Nara terlihat gelisah, hatinya bimbang, karena ia tahu jika sang mertua tahu ia akan pulang ke rumah lamanya, pasti tak akan ada izin yang ia dapatkan. Tapi kali ini Nara tak ingin berpikir terlalu panjang atau mengikuti aturan yang selama ini mengekangnya. Pesan Bilasmi terdengar serius, seolah ada sesuatu yang penting menantinya di rumah lama. Tanpa menunggu lebih lama, Nara bangkit, mengambil tasnya dan berjalan keluar dengan langkah cepat dan pasti. Tak ada basa-basi ataupun penjelasan kepada siapapun di rumah mertuanya. Pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, menemui Bilasmi, sosok yang telah menjadi penopang hidupnya di saat-saat sulit. Setelah menutup pintu dengan hati-hati, Nara menatap langit sore yang begitu panas. Ia berharap teriknya matahari dapat mencairkan segala peristiwa yang pahit dalam hidupnya. Tanpa ragu Nara melangkah keluar, membiarkan semua keraguan tertinggal di belakang, menuju ke tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah sesungguhnya.